Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Menasari Harahap. Saya dari kelas Hukum Adat H. Di sini saya akan membahas kedudukan hukum adat dalam tata hukum nasional Indonesia. Hukum adat mempunyai arti yaitu sebagai suatu rangkaian norma yang mengatur tingkah laku dan perbuatan dalam hidup bermasyarakat dengan tujuan terciptanya suatu ketertiban dalam bermasyarakat. Dalam pemberlakuan hukum adat sebagai hukum positif, kiranya perlu diketengahkan dua konsep pemikiran tentang pertentangan kedudukan hukum adat. Konsep yang pertama yaitu konsep pemikiran legisme atau termasuk aliran positisme yang menghendaki bahwa pembuatan hukum dapat begitu saja dilakukan dengan undang-undang. Sedangkan konsep kedua yaitu aliran sejarah menentang penyamaan hukum dengan undang-undang, sebab hukum itu tidak mungkin dibuat melainkan harus tumbuh dari kesadaran hukum masyarakat. Dengan itu, maka perlu menegakkan ketertiban yang sifatnya konservatif atau memelihara, dan hukum sebagai alat untuk membangun atau mengarahkan masyarakat agar lebih maju dan dapat menjalankan hukum yang telah ada. Selanjutnya, Indonesia adalah negara yang menganut pluralitas dalam bidang hukumnya, di mana ada 3 hukum yang keberadaannya diakui dan berlaku, yaitu hukum barat, hukum agama, dan hukum adat. Dan sekarang yang kita bahas adalah hukum adat. Pada prakteknya, masih banyak masyarakat yang menggunakan hukum adat dalam mengatur kegiatan sehari-harinya serta dalam menyelesaikan suatu permasalahan yang ada. Setiap wilayah di Indonesia mempunyai tata hukum adatnya masing-masing untuk mengatur kehidupan bermasyarakat yang beraneka ragam, yang sebagian besar hukum adat tersebut tidak dalam bentuk aturan yang tertulis. Hukum adat tersebut berkembang mengikuti perkembangan masyarakat dan tradisi rakyat yang ada. Hukum adat merupakan endapan kesusilaan dalam masyarakat yang kebenarannya mendapatkan pengakuan dalam masyarakat tersebut. Dalam perkembangannya, praktek yang terjadi di dalam masyarakat hukum adat kebenarannya hukum adat sering menimbulkan pertanyaan-pertanyaan apakah aturan hukum adat ini tetap dapat digunakan untuk mengatur kegiatan sehari-hari masyarakat dan menyelesaikan suatu permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam masyarakat hukum adat. Sementara itu, negara kita juga mempunyai aturan hukum yang dibuat oleh badan atau lembaga pembuat undang-undang dan peraturan perundang-undangan lainnya. Antara hukum adat dengan hukum negara mempunyai daya pengikat yang berbeda secara konstitusional, bersifat sama tetapi terdapat perbedaan pada bentuk dan aspeknya. Oleh sebab itu, keberadaan hukum adat ini secara resmi telah diakui oleh negara keberadaannya, tetapi penggunaannya pun masih terbatas. Seperti yang ada pada Undang-Undang pada pasal 18B ayat 2 Undang-Undang 1945, di mana menyebutkan negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat, beserta hak-hak tradisionalnya, sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang. Yang berarti bahwa negara mengakui keberadaan hukum adat serta konstitusionalnya hak dalam sistem hukum Indonesia, meskipun masih mengutamakan hukum yang tertulis seperti undang-undang daripada hukum yang tidak tertulis, yaitu hukum adat. Dan dalam sebuah negara hukum, berlaku sebuah asas yaitu asas legalitas. Asas legalitas menyatakan bahwa tidak ada hukum selain yang dituliskan di dalam hukum. Hal ini untuk menjamin kepastian hukum. Dan juga di sisi lain, bila hakim tidak dapat menemukan hukumnya dalam hukum tertulis, seperti undang-undang, seorang hakim harus dapat menemukan hukumnya dalam aturan yang hidup dalam masyarakat. Sebab itu, penting juga yaitu hukum tidak tertulis
seperti hukum adat ini. Hubungan antara hukum adat dengan hukum nasional dalam rangka pembangunan hukum nasional adalah hubungan yang bersifat fungsional. Dalam artian hukum adat sebagai sumber utama dalam mengambil bahan-bahan yang diperlukan dalam rangka pembangunan hukum nasional. Sebagai contoh hukum adat yang dijadikan hukum nasional. Yang pertama, contoh hukum adat di Papua yang diberlakukan ketika seorang membunuh orang lain dalam sebuah kecelakaan lalu lintas, maka akan diminta mengganti kerugian yang berupa uang dan juga ternak. Tak cukup sampai di situ saja, karena jumlah uang dan juga ternak yang diminta adalah jumlah yang relatif besar, sehingga benar-benar memberatkan sang pelaku. Untuk contoh yang kedua adalah contoh hukum adat Bali. Hukum adat yang masih kental dilakukan adalah hukum yang berkaitan dengan warisan. Dalam masyarakat adat Bali, seorang anak laki-laki adalah seorang ahli waris dalam sebuah keluarga. Berbeda dengan anak perempuan yang hanya berhak menikmati harta peninggalan suami atau orang tua. Mengapa demikian? Hal ini karena anak laki-laki yang ada pada masyarakat adat Bali dianggap sebagai seorang yang memiliki tanggung jawab besar pada keluarganya, sedangkan anak perempuan hanya bertanggung jawab pada lingkungan suami. Baik, sebagai kesimpulan dari saya, 1. Kedudukan hukum adat dalam sistem hukum sama dengan kedudukan hukum pada umumnya. Yang membedakannya adalah hukum adat hanya berlaku untuk orang Indonesia dan sifatnya tidak tertulis. Kesimpulan yang kedua, Undang-Undang 1945 sebagai konstitusi mengakui di samping hukum tertulis juga ada hukum yang tidak tertulis, yaitu hukum adat, merupakan hukum yang tidak tertulis. Kesimpulan yang ketiga atau yang terakhir, peranan hakim juga sebagai penemuan hukum sangat penting untuk memperhatikan kesadaran hukum yang hidup dalam masyarakat atau hukum adat sebagai pertimbangan dalam memutus suatu sengketa. Baik, sekian dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.